Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Semesta Gaib Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Angin astral yang terlihat memang tidaklah lambat. Seperti halnya kipas angin, semakin cepat akan terlihat seperti melambat. Beberapa anggota klan Zenoid yang memasuki pertama kalinya tidak hilang, tetapi lenyap tercapik-capik tanpa sisa. Sebagai contoh, anggota klan Babut yang memasuki tangannya dan kemudian terpotong tanpa dia sadari. Kapan waktunya aman untuk memasukinya, Gabon? Tanya Tori. Seharusnya sebentar lagi, jawab Gabon. Setelah waktu berjalan cukup lama, akhirnya angin astral mulai bergerak normal. Sudah waktunya, ayo masuk. Tetap hati-hati. Segera lari jika bertemu angin astral super. Ambil harta seperlunya, jangan berlama-lama, ucap Gabon. Akhirnya mereka memasuki kawasan angin astral. Angin astral dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah angin astral biasa. Yang kedua, angin astral super, 2 kali lipat lebih besar dari angin astral biasa. Lalu yang terakhir adalah King Astral. King Astral adalah angin topan berwarna hitam abu-abu yang diselimuti oleh petir. Angin ini mampu menghisap apapun di jarak tertentu, bahkan menghisap angin astral lainnya yang berada di sekitarnya. Gabon pernah hampir mati saat melewati angin astral super. Pastinya King Astral jauh lebih berbahaya lagi. Bahkan Gabon belum pernah melihat yang secara jelas. Dia hanya melihat dari jauh saat King Astral melahap angin astral lainnya. Aku mendapatkan pusaka yang bagus. Para prajurit mulai kehilangan kendali saat melihat harta. Di antara mereka mulai tidak berhati-hati dan tersentuh angin astral. Angin astral biasa sudah cukup untuk membunuh, dan harta yang paling berharga sebenarnya berada di dalam angin astral tersebut. Palu penghancur milik Gabon adalah pusaka yang dia dapatkan di dalam angin astral super. Tidak hanya Gabon, 8 rekannya yang lalu termasuk Roka juga mendapatkan pusaka di wilayah angin astral. Rumor mengenai senjata palu penghancur yang didapatkan Gabon dari angin astral sudah menjadi cerita turun-temurun di klan Barba. Bahkan klan Barba banyak yang mengira semua itu hanyalah cerita karangan. Tapi setelah klan Barba melihat sendiri wujud angin astral, mereka baru percaya bahwa cerita yang beredar benar adanya. Ini kesempatanku, aku akan mencobanya, ucap Orza. Pikirkan kembali, jika kau gagal artinya mati, kata Gabon. Ayah, ucap Erza. Aku yakin leluhur. Tenanglah Erza, ayah pasti berhasil, kata Orza yakin. Baiklah, pilihlah senjata sesuai dengan gaya bertarungmu. Baik leluhur. Angin astral memiliki inti kehidupannya. Inti tersebut bisa terlihat jelas, yang berbentuk sebuah senjata yang berada di tengah angin astral. Orza tidak menargetkan terlalu muluk. Dia hanya mengincar sebuah pedang besar dengan 2 mata pisau yang berada di dalam angin astral biasa. Orza bersiap untuk meraihnya. Ayah! Orza bergelut di dalam angin astral.
dan dia berhasil menangkap senjata tersebut. Dengan sekuat tenaga, Orza menariknya, lalu angin astral itu menghilang. Orza berhasil mendapatkan senjatanya, meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka sayatan. Sorakan dari klan Barba. "Aku juga akan mencobanya," ucap Ogrin. Beberapa saat Ogrin memilih. Akhirnya dia memutuskan memilih pusaka kapak besar. Tanpa pikir-pikir lagi, Ogrin langsung masuk ke angin astral. "Ogrin!" teriak Orza dan Erza. Lengan Ogrin terputus, tetapi dia tidak menyerah. Bahkan sampai kedua tangan Ogrin hilang, dia masih berusaha. Dia menggigit kapak tersebut, yang akhirnya dia berhasil, tetapi dalam kondisi yang mengenaskan. "Ogrin!" Erza mendekat. "Aku berhasil. Erza, kapak ini untukmu. Ini hadiah dariku. Sebetulnya aku ingin berikan ini untuk melamarmu. Tapi," ucap Ogrin, "bertahanlah. Setelah kau sembuh, kita akan menikah," teriak Erza. Namun sayangnya, Ogrin tidak selamat. Tapi dia sudah sempat untuk mengungkapkan perasaannya. Dan mendengar jawaban Erza, Ogrin sudah cukup bahagia. Dan dia menyesal dengan keputusannya. Terlihat dari raut wajah Ogrin. Selain kehilangan kedua tangannya, Ogrin mengalami luka serius di perutnya hingga hampir berlubang. Erza berteriak sekencangnya. Ogrin sudah seperti kakak baginya. Walaupun sebenarnya Erza tidak memiliki perasaan khusus, Erza baru menyadari bahwa Ogrin ternyata menyukainya. Ogrin termasuk kuat di klan Barba. Melihatnya mati, pastinya membuat anggota klan Barba yang lainnya menjadi takut untuk mengikuti jejaknya, untuk mengambil harta yang ada di dalam angin astral. Namun, masih saja ada sosok dari klan lain yang mencoba keberuntungannya. Tidak banyak yang selamat, bahkan yang selamat sekalipun belum tentu mendapatkan harta yang diinginkan. Setelah beberapa saat di perjalanan mereka tiba di tempat yang aman. Tidak ada angin astral satupun. Akan tetapi, apakah kita sudah sampai di lokasi yang aman, Gabon? Tanya Tori. "Aku tidak tahu. Ini," jawab Gabon kebingungan. "Aku masih ingat betul. Seharusnya tempat ini adalah tempat yang paling berbahaya di wilayah angin astral. Kenapa bisa setenang ini?" ucap Roka. "Mungkin sudah banyak yang berubah. Selama ini kita tidak tahu apa yang terjadi di sini," saut Gabon. "Semoga saja," kata Roka ragu-ragu. Mereka sebenarnya baru tiba di pertengahan wilayah angin astral. Tapi ada keanehan yang membuat mereka ragu untuk mengambil tindakan. Pasalnya tempat mereka berdiri seharusnya adalah tempat yang paling berbahaya di wilayah angin astral. Tapi yang mereka dapati kesunyian. Ada 2 titik wilayah aman di angin astral. Pertama berada di tengah antara wilayah pinggiran dan wilayah tengah. Melewati pinggiran dan sebelum menuju ke tengah. Kedua berada di seberang wilayah tengah sebelum tujuan akhir. "Lalu bagaimana ini? Apa keputusan Tuan Gabon?" tanya Enma. "Maaf, aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku belum pernah mengalami situasi seperti sekarang ini," jawab Gabon. "Tapi menurut pandangan batinku, apa yang ada di hadapanku ini berwarna hitam, yang mengartikan sangat berbahaya. Tapi ada beberapa retakan berwarna hijau, dan itu jalan yang cukup aman," ucap Enma. "Apakah kau keturunan dari klan Balkis?" tanya Roka.
Benar, jawab Enma. Pantas saja. Ternyata kau masih keturunan Kisah. Kisah adalah salah satu wanita dari 9 kesatria. Kisah dari klan Balkis, klan yang tersembunyi, yang mahir dalam penglihatan menembus segalanya, termasuk penglihatan masa depan dengan akurasi 100%. Dalam penglihatan Enma, hijau adalah aman, kuning peringatan, merah bahaya, dan hitam adalah bencana. Enma adalah keturunan terakhir klan Balkis. Dia menggunakan nama klan Badbut karena yang tergabung dalam anggotanya adalah campuran dari beberapa klan. Meskipun semua kekuatan besar juga gabung dari beberapa klan, hanya klan Babut yang memiliki kebebasan untuk tetap bisa menerapkan tradisi klan masing-masing. Jika tidak keberatan, kau bisa memimpin jalannya, ucap Gabon. Maaf Tuan Gabon, aku tidak percaya diri. Takutnya, balas Enma. Aku percaya kepadamu. Aku rasa yang lainnya sependapat, lanjut Gabon. Baiklah jika begitu, ucap Enma. Enma memimpin jalan. Hanya ada cukup ruang untuk melewati wilayah angin astral. Enma harus berhati-hati, karena banyak yang ingin melewatinya. Enma tidak bisa memantau keseluruhan. Tiba-tiba ada beberapa prajurit terkoyak dan mati. Lari lebih baik, benar, daripada menunggu maut. Hentikan, jangan sembarangan bergerak, teriak Enma. Angin astral yang besar kemudian muncul. Angin tersebut adalah angin astral super. Semakin lama semakin banyak. Angin astral sebelumnya tertidur dan terlihat transparan. Meskipun dalam keadaan tidur, dia pun yang tidak sengaja menyentuhnya akan terkoyak karena jeritan dan tindakan gegabah beberapa prajurit membangunkan angin astral. Angin astral super bisa mengejar. Berbeda dengan angin astral biasa, karena keadaan sudah terlanjur berantakan. Mereka semua lari berharap selamat ke tempat yang lebih aman. Dari arah belakang, beberapa angin astral super mulai mengejar, disusul dari arah samping. Kecepatan angin astral super tidak akan bisa diimbangi oleh beberapa prajurit. Cepat atau lambat, semuanya akan dihancurkan habis. Segera menjauh dari sini. Akan aku tahan sementara waktu, kata Gabon. Pukulan palu penghancur membuat tanah di sekitarnya bergoyang dan memperlambat laju angin astral. Namun tetap saja tidak bisa dihindarkan. Gabon harus menghadapi dan memancing angin astral super untuk mendekatinya. Hanya Gabon satu-satunya yang kebal terhadap angin astral super. Sayatan astral super yang begitu banyak tidak berpengaruh kepada Gabon, namun membuat angin astral berkumpul dalam satu titik adalah kesalahan besar. Sementara yang lainnya selamat melewati wilayah angin astral, Gabon masih terjebak di tengah-tengah kerumunan angin astral super. Gabon menjadi bulan-bulanan. Dia tidak bisa melarikan diri dari situasi tersebut. Apakah leluhur baik-baik saja? Ucap Orza. Sepertinya baik-baik saja. Astral super bukan apa-apa bagi Gabon, balas Roka yang sebenarnya khawatir. Gabon mampu bertahan ganasnya angin astral super saat dia menaklukkan salah satunya. Tapi yang dialami saat ini, Gabon harus berusaha lepas dari puluhan angin astral super. Mau bagaimanapun, Gabon berusaha meloloskan diri. Dia selalu terpental dan kembali ke posisi semula. Awan hitam mengulung, disertai petir dan perlahan membentuk pusaran. Angin astral super mulai tersedot ke dalamnya. Ini buruk. Gabon, segera tinggalkan tempat itu, teriak Roka.
Jangankan meningkatkan Jangankan meninggalkan tempatnya, bahkan Gabon tidak bisa bergerak karena tekanan yang kuat yang bisa menghisapnya kapanpun. "Taklukkan menara itu untukku. Aku yakin kau berhasil. Jaga diri kalian," kata Gabon yang sepertinya menyerah dengan situasinya saat itu. "Leluhur, apa yang kau ucapkan?" kata Orza. Tidak ada yang bisa Roka ucapkan. Itulah teriakan terakhir Gabon sebelum terhisap oleh pusaran hitam, atau yang disebut sebagai King Astral. Semuanya selamat karena pengorbanan Gabon. Tidak bisa dielakkan lagi bagaimana kesedihan klan Barba kehilangan sosok seperti Gabon. "Sialan, itu tadi menyakitkan," ucap Gabon. "Leluhur," anggota klan Barba mendekatinya. "Mungkin baru kau saja yang bisa lolos dari King Astral," ucap Roka. "Sepertinya kau belum pulih mati Sepertinya aku belum pulih mati sebelum melihat menara jiwa ditaklukkan," balas Gabon. Kesedihan mereka tiba-tiba sirna. Leluhur klan Barba memang sangat kuat. Mulai banyak yang mengagumi sosok Gabon ini. Namun ada sesuatu hal yang penting yang sengaja Gabon sembunyikan. Dia berusaha untuk tidak mengatakan kepada siapapun, tetapi Enma mengetahuinya dengan mata batinnya. Enma perlahan mendekati Tori untuk menyampaikan sesuatu. "Hentikan, mau apa kau?" cegah Sinta. "Ada yang harus aku katakan kepada penguasa singa terbang," ucap Enma. "Katakan saja padaku," balas Sinta. "Tidak bisa, aku harus sampaikan sendiri," tegas Enma. "Kau?" "Hentikan istriku. Katakan saja, apa maumu?" ucap Tori. Aku telah melihat keberadaannya, bahwa..." jelas Enma. "Ternyata seperti itu. Terima kasih," kata Tori. Tidak jelas apa yang dikatakan Enma, tetapi Tori menanggapinya dengan serius dan segera mengumumkan untuk segera memasuki menara jiwa. "Dengarkan semuanya. Aku tidak akan mengulur waktu. Aku akan segera memasuki menara jiwa," ucap Tori. "Suamiku, hati-hatilah," kata Sinta. Tori tidak menunggu waktu lebih lama lagi. Dia langsung memasuki menara jiwa. Jika Tori berhasil, dia bisa kendalikan buku jiwa dan makhluk yang ada di dalamnya. Tapi jika dia gagal, dia harus terkurung selamanya. Menara jiwa menjulang tinggi, tidak diketahui ujungnya. Puncak menara bersinar terang dikelilingi awan-awan yang sangat pekat menutupi sinar tersebut. Karena hanya Tori membuat perjanjian dengan buku jiwa, maka hanya dialah yang bisa memicu dan direspon oleh menara jiwa. Saat Tori mendekat, pintu terbawah menara jiwa terbuka. Gelap, tidak terlihat apapun di dalamnya. "Aku berharap kau berhasil, kawan," ucap Gabon. "Semoga beruntung," saut Roka. "Aku tidak akan mengecewakan kalian," balas Tori lalu ke dalam menara. Saat pintu menara tertutup, seisi ruangan tiba-tiba terang yang membuat Tori silau dan berusaha membiasakan penglihatannya. "Akhirnya, ada berhasil kemari. Akulah penguasa ruangan ini. Untuk bisa naik ke atas, kau harus bisa mengalahkanku," kata salah satu sosok
misterius membelakangi Tori. "Majulah, aku tidak banyak waktu," balas Tori. "Kau cukup sombong untuk makhluk sepertimu. Lupakan. Naiklah." Sosok itu langsung mempersilahkan naik saat melihat Tori. Lalu tangga keluar menuju ke lantai berikutnya. "Maksudnya apa ini?" Tori kebingungan. Sudahlah. Kau akan tahu nanti setelah di atas. Naiklah, bukannya kau buru-buru." Tori tidak pedulikan alasan sosok itu, langsung mengizinkan dia naik ke atas. Tanpa menunggu waktu lama, Tori segera naik. Setelah sampai di lantai kedua, "Akhirnya aku bisa bertarung." Sial. "Naiklah." Laki-laki penjaga di lantai 2 juga mengizinkan Tori naik begitu saja. Tidak banyak berpikir, Tori langsung naik ke lantai berikutnya. Di lantai 3, "Naiklah." Lantai 4, "Naik." Lantai 5, "Silahkan naik." Lantai 6, "Pergilah ke lantai terakhir. Jawabanmu ada di sana." Para penguasa lantai memiliki alasan mengizinkan Tori naik begitu saja. Bukan karena takut pada Tori. Mungkin jika benar-benar beruntung, Tori bisa saja tidak akan bisa sampai ke lantai 5. Penguasa lantai Menara Jiwa memiliki kemampuan setingkat raja, atau setidaknya di atas kemampuan Shira. Saat tiba di lantai ke-7, Menara Jiwa, di sana bukan seperti ruangan, melainkan seperti wilayah yang luas. Rumput hijau membentang, dan beberapa pohon tumbuh melengkapi suasana yang sejuk dan menenangkan. Ada bangunan dari bambu yang berada di pinggiran tebing. Tori merasakan seperti sedang berada di dunia manusia. "Kemarilah," ucap seseorang di dalam bangunan bambu. Tori mendekat perlahan. Dia melihat ada 3 orang sedang memainkan sesuatu. Saat Tori mendekat, mereka berhenti dan berdiri menghampiri Tori. "Sudah sangat lama sekali tidak ada manusia yang kemari," kata salah satu orang tua bungku dengan menutup kepalanya, yaitu Ki Bajran. "Lah, ini lebih baik daripada makhluk-makhluk yang tidak jelas," ucap orang tua lainnya yang jenggotnya panjangnya tidak diketahui, yaitu Ki Tulus. Lumayan," sahut lelaki tua kekar berdiri tegap, yaitu Ki Panca. "Maaf, siapa kalian bertiga ini?" kata Tori. Kami adalah pencipta buku jiwa," jawab Ki Panca, yang kemudian menjelaskan. Tori duduk di bangunan bambu, saling mengenalkan diri dan bercakap. Ada meja yang juga terbuat dari bambu, dan ada papan catur di atasnya. Mereka bertiga adalah manusia di zaman yang tidak diketahui. Jiwa mereka terjebak di dalam buku jiwa yang tidak akan pernah bisa keluar. Para penjaga menara dari lantai 1 sampai lantai 6 adalah kodam atau pelayan ketiga kakek tersebut. Para penjaga menara diperintahkan untuk tidak melawan jika bertemu manusia. Tidak ada selain manusia yang mampu menguasai buku jiwa. Dunia di dalam buku jiwa tercipta oleh energi dari ketiga kakek tersebut, dan segala pusaka yang ada adalah koleksi yang dimiliki oleh mereka. "Sudah beberapa lama kau berada di sini, Nak?" tanya Ki Bajran. "Sekitar 7 tahun, atau mungkin lebih, Ki Bajran," jawab Tori. "Tidak perlu khawatir, meskipun dirimu di sini selama puluhan tahun.
itu tidak akan merubah apapun di dunia nyata. Jiwa manusia itu abadi, hanya tubuh fisik saja yang menua, sahut Ki Tulus. Aku sempat khawatir soal itu, Ki Tulus. Maaf, aku tidak memiliki banyak waktu lagi. Jika berkenan, izinkan aku keluar, ucap Tori. Buat apa buru-buru? 1 tahun kau di sini hanya 1 detik di dunia manusia. Tidak perlu khawatir, jawab Ki Bajran. Bukan seperti itu, Ki. Rekanku tidak memiliki waktu banyak, kata Tori. Maksudmu makhluk dari klan Barba itu? Kau cukup peduli dengan makhluk sepertinya, sahut Ki Panca. Jika bukan karena pengalaman dia, mungkin aku akan kesulitan untuk sampai di sini, lanjut Tori. Baiklah, karena kau sudah sampai di sini, semua kendali atas buku jiwa akan aku serahkan kepadamu, ucap Ki Tulus. Sebelumnya Tori sudah mengetahui bahwa sisa umur Gabon hanya tinggal sebentar lagi, kurang dari 6 jam, seperti yang dikatakan Enma sebelumnya. Dan setelah beberapa proses, akhirnya Tori menjadi pemilik buku jiwa. Seluruh wilayah di dunia buku jiwa kini berada di dalam kendali Tori. Menara jiwa berubah warna, yang tadi berwarna hitam kemerahan menjadi warna emas. Ada apa ini? Tidak tahu. Apa penguasa singa terbang berhasil? Mana mungkin secepat ini? Gabon, apa kau tahu apa yang terjadi? Ucap Roka. Mana mungkin aku tahu, Roka, jawab Gabon. Sesaat kemudian, Tori turun dari langit bersama ketiga pria tua itu. Semua diam menunggu sepatah kata keluar dari mulut Tori. Terima kasih semuanya sudah menemaniku sampai di sini. Aku telah berhasil menaklukkan menara jiwa karena bantuan kalian, ucap Tori. Wah, hebat, luar biasa. Jurga, kau bisa melihat, kita akhirnya berhasil, kata Gabon. Roka tersenyum lega. Kau benar-benar tidak mengecewakan kami. Tadinya aku tidak berharap bisa melihat keberhasilan ini. Waktuku telah tiba. Aku sangat puas, ucap Gabon dalam kondisi yang lemah. Leluhur, Tuan Gabon. Terima kasih Gabon atas dukunganmu selama ini, kata Tori. Kau sekarang pemilik buku jiwa ini. Selama makhluk yang ada di sini belum mati, kau bisa mengembalikan vitalitas dan kemampuannya, ucap Ki Panca. Benarkah Ki Panca? Jawab Tori. Cobalah, keluarkan kehendakmu, balas Ki Bajran. Tori bingung harus memulai dari mana. Apa yang ada di pikirannya, dia keluar begitu saja. Gabon, karena kontribusimu selama ini cukup besar, aku kembalikan kekuatanmu seperti semula. Saat dimana pertama kalinya kau tiba di sini. Cahaya kuning kemerahan menyinari Gabon. Luka-lukanya perlahan pulih. Kulitnya yang agak lusuh menjadi mengkilap seperti besi stainless. Gabon leluhur klan Barba menjadi muda kembali. Mustahil, aku benar-benar muda kembali. Aku sendiri juga terkejut. Tapi itu pantas kau dapatkan, Gabon, kata Tori. Terima kasih. Aku berjanji, mulai sekarang masalahmu adalah masalahku. Hormat kepada penguasa, ucap Gabon menunduk untuk pertama kalinya.
Hormat penguasa. Klan Barba mengikutinya. Tidak hanya Gabon. Kalian semuanya yang ada di sini akan mendapatkan imbalan. Pastinya akan aku izinkan untuk keluar dari dunia ini, terang Tori. Roka juga mendapatkan kemampuannya dan kembali ke masa mudanya. Gabon dan Roka juga masih tetap memiliki pengalaman jutaan tahunnya. Karena suatu alasan, aku akan segera pergi dari sini. Gabon, Roka, ikutlah denganku. Aku yakin kalian ingin menemui seseorang. Dan untuk yang lainnya, sementara di sini dulu. Jika aku sudah menemukan tempat cocok, aku pasti akan mengeluarkan kalian, ucap Tori. Baik, kami tidak keberatan. Aku juga. Selamat jalan, leluhur. Untuk mereka, aku minta tolong kepada 3 sesepuh untuk memberikan sesuatu yang pantas untuk mereka, kata Tori. Baiklah, pergilah, balas Ki Panca. Tori, Sinta, Gabon, dan Roka meninggalkan dunia tersebut atas kehendak Tori, sang pemilik buku jiwa. Tori bisa melakukan apapun. Tori muncul dari buku jiwa dan disusul oleh Sinta. Wah, Tuan Tori, Anda sudah kembali. Nona, akhirnya Anda juga kembali. Syukurlah, ucap Bakara. Tidak butuh waktu lama. Tuan membawa Nona kembali, saut Gamon. Baiklah, kita masih mau lanjut atau cukup sampai di sini saja, ucap Enggon. Tunggu dulu, mereka belum keluar, balas Tori. Semuanya bingung apa yang Tori ucapkan. Sesaat kemudian, sosok besar dan kekar membawa palu guntur keluar. Mustahil, kakak, teriak Gamon, berlari menghampiri Gabon. Kemudian Roka muncul. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan apa yang dia cari. Ayah, teriak Raka yang langsung memeluk Roka. Raka, anakku,